Jenderal Perang Kostrad bikin 8 OPM Toba Kalenak Murib dan Egyanus terpojok. Elit pasukan tempur TNI, mulai dari infanteri, raider hingga petembak Jitu Kostrad Siaga 1, meningkatkan patroli di jalur-jalur rawan tindak separatis OPM, terutama di kawasan zona hitam diantaranya Intan Jaya, Puncak Papua, Yahukimo, hingga Nduga. Baru-baru ini Sina menjadi perhatian karena amukan dari bos OPM Kalenak Murib yang membakar kampung, lalu mengusir penduduk, menembak 3 anak buahnya sesama OPM dan 4 penduduk sipil yang mengalami luka tembak. Imbasnya TNI siagai bersama Polri dan Damai Cartens. Imbas dari amukan Kalenak Murib dan Egyanus Kogoya, 8 anggota OPM bertobat. Mereka berasal dari 2 kabupaten zona hitam yakni Maibart dan Distrik Sina Kabupaten Puncak Papua. Pertobatan ini mendapatkan apresiasi dari tokoh masyarakat dan aparat TNI Polri. Dari Sorong, Papua, kelima mantan kombatan yang dirahasiakan namanya ini berasal dari Maibrat bertobat. Suasana penuh haru saat mereka berikrar ditemani tokoh agama dan Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandai pada Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Maibrat Ferdinando Solosa kompak menekankan pentingnya rekonsiliasi dan keterlibatan semua pihak dalam membangun masa depan Papua yang lebih cerah. Sementara itu, 3 orang mantan anggota OPM dari kelompok bersenjata di bawah komando Tenius Kulua memilih jalan damai. Dalam sebuah prosesi penuh haru di halaman kantor Koramil tahun 1717-02 Sina, mereka mengucap ikrar kesetiaan kepada Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan, menyambut baik pertobatan 8 anggota OPM itu. Sebab TNI selalu mengedepankan perdamaian dan pendekat humanis untuk menjaga keamanan dan pembangunan di Papua. Jenderal Tempur Kostrad ini geram karena OPM memutarbalikkan fakta untuk menuduh TNI secara tidak berdasar. Juga klaim ada TNI yang gugur dalam peristiwa di Yuguru adalah bohong. Itu informasi hoaks, tidak ada informasi tentang prajurit TNI yang gugur, tegas Kristomei dalam keterangannya, Senin tanggal 23 Juni tahun 2025. Kristomei menjelaskan, tuduhan mengenai pembangunan pos militer di pemukiman sipil bukan hal baru, itu hanya menggiring opini. Justru sebaliknya, keberadaan TNI sangat dibutuhkan untuk menjaga masyarakat. OPM tidak bisa memeras, mengintimidasi masyarakat untuk minta makan di kampung dengan adanya pos TNI, tambahnya.